Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Jika minggu lalu kita sudah membahas tentang jagat raya atau yang kita sebut sebagai wadahnya, kali ini kita akan membahas mengenai isinya, yaitu tata surya. Nah, tata surya sebagai ruang edar bumi ini memiliki pembahasan yang cukup banyak, jadi Ibu akan bagi menjadi dua part. Nah, yang pertama, kita akan membahas dua materi. Yang pertama, teori-teori pembentukan tata surya, dan yang kedua, matahari sebagai pusat tata surya. Pada pembahasan pertama, yaitu teori-teori pembentukan tata surya, kita akan membahas 6 teori atau hipotesis mengenai pembentukan tata surya yang paling populer. Yang pertama ada hipotesis nebula, hipotesis planetasimal, hipotesis pasang surut gas, hipotesis bintang kembar, hipotesis protoplanet, dan yang terakhir hipotesis Kuiper. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hipotesis nebula atau kabut. Jadi hipotesis ini dikemukakan oleh astronom bernama Immanuel Kant dan Pierre de Laplace pada tahun 1796. Teori ini dibagi menjadi 3 proses tahapan, yaitu yang pertama berbentuk kabut, yang kedua kabut berputar dengan kuat dan terjadi pemadatan di pusat lingkaran yang membentuk matahari, dan yang ketiga materi yang lebih kecil tumbuh dan terus berputar mengelilingi matahari yang kita kenal sebagai susunan tata surya. Nah, kita akan lihat ilustrasi susunan dari awal pembentukan hingga akhir. Yang pertama, mula-mula ada kabut melayang-layang di antariksa. Kemudian terjadi penggabungan antar kabut-kabut tersebut. Nah, yang kedua, penggumpalan kabut tersebut akan membentuk suatu tenaga akibat suatu reaksi termonuklir yang terjadi. Kemudian, energi itulah yang mengakibatkan gumpalan berputar dengan kuat. Selanjutnya, pada bagian tengah pusaran akan terjadi suatu penggumpalan atau pemadatan gas yang akan menjadi matahari. Selanjutnya, sebagian gas atau massa akan menjauh dari gumpalan intinya, yaitu matahari, dan membentuk gelang-gelang massa tersebut berubah menjadi gumpalan padat. Nah, gumpalan padat itulah massa kecil yang memadat, yang akhirnya akan menjadi planet-planet sekarang ini. Pembahasan kita yang kedua yaitu hipotesis planetasimal. Nah, hipotesis ini dikemukakan oleh Forrest Ray Moulton dan Thomas Chamberlain. Kata kuncinya, berdasarkan hipotesis ini diawali dengan matahari yang telah ada sebagai salah satu bintang. Nah, ilustrasinya seperti ini. Suatu ketika, matahari yang diperkirakan telah ada berpapasan dengan bintang lain dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Proses pertemuan matahari dengan bintang tersebut mengakibatkan peristiwa pasang naik pada permukaan matahari. Akibat dari peristiwa tersebut mengakibatkan tertariknya sebagian massa dari matahari pada saat bintang lain akan menjauh. Bagian dari massa matahari tertarik ke arah bintang lain. Nah, massa yang terhambur tersebut tertahan dan bergerak mengelilingi matahari. Massa tersebut semakin dingin dan padat, kemudian menjadi planet yang ada sampai sekarang. Hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis pasang surut. Hipotesis ini dikemukakan oleh James Jean dan Harold Jeffrey pada tahun 1981. Kata kuncinya, teori ini memiliki teori yang hampir sama dengan hipotesis planetasimal. Teori ini juga dikenal sebagai teori cerutu. Nah, kejadiannya hampir sama dengan yang dikemukakan di teori planetasimal, yaitu matahari berpapasan dengan bintang lain lalu menarik massa dari permukaan matahari. Nah, proses penarikan massanya itu yang menyebabkan teori pasang surut ini dikenal juga sebagai teori cerutu karena penarikan massanya itu membentuk sebuah cerutu. Nah, yang membedakan antara hipotesis planetasimal dengan hipotesis pasang surut yaitu jika hipotesis planetasimal, massa yang tertarik dari matahari ke bintang langsung berbentuk material ruang angkasa. Nah, jika hipotesis pasang surut, gas massa yang tertarik berupa gas dan mendingin, lalu memadat
menjadi benda luar angkasa. Jadi prosesnya berupa gas dahulu, lalu menjadi benda luar angkasa. Jika hipotesis planetesimal, masanya itu sudah berbentuk benda luar angkasa. Hipotesis selanjutnya yaitu hipotesis bintang kembar atau ledakan bintang. Hipotesis ini dikemukakan oleh R.A. Litweten pada tahun 1965. Kata kuncinya, terdapat dua bintang yang salah satunya mengalami ledakan dan yang satunya lagi tidak mengalami ledakan. Ilustrasinya, di dalam hipotesis ini terdapat dua bintang, sebut saja bintang 1 dan bintang 2. Nah, bintang 1 mengalami ledakan, diduga diakibatkan adanya bintang lain yang melintas dan menabrak bintang 1. Ledakan tersebut menghasilkan partikel-partikel yang ditangkap oleh bintang 2. Nah, partikel ledakan tersebut mengalami pendinginan hingga menjadi planet dan satelit yang mengitari bintang yang tidak mengalami ledakan, yang sekarang kita sebut sebagai matahari. Hipotesis selanjutnya yaitu hipotesis protoplanet atau awan debu. Hipotesis ini dikemukakan oleh Carl Friedrich von Weizsäcker. Kata kuncinya putaran cakram. Jadi yang pertama, pada mulanya terdapat kabut gas dan debu yang mengitari matahari. Proses selanjutnya yaitu debu tersebut tertarik ke pusat kabut gas secara berputar dan dalam waktu yang lama hingga membentuk menyerupai cakram. Putaran tersebut mengakibatkan adanya bagian dari cakram yang terlempar berupa gumpalan, dan gumpalan-gumpalan gas tersebut semakin lama semakin padat dan terbentuklah planet-planet dan satelit atau protoplanet yang sampai sekarang. Nah, hipotesis kita yang terakhir yaitu hipotesis Kuiper. Hipotesis ini dikemukakan oleh Gerard Kuiper. Kata kuncinya, menurut teori ini, planet-planet dan matahari terbentuk secara bersamaan. Yang pertama, dalam hipotesis ini menyatakan bahwa jagat raya terdiri dari formasi bintang-bintang. Dalam formasi tersebut, terdapat dua pusat, yaitu pusat yang besar dan pusat yang kecil, yang memadat dan mengembang dalam suatu awan antar bintang yang terdiri atas gas hidrogen. Pusat yang lebih besar memadat menjadi bintang tunggal, yaitu matahari. Dan pusat yang lebih kecil diselimuti kabut karena gaya tarik dari pusat yang lebih besar. Nah, gaya tersebut menyebabkan pusat yang lebih kecil terpecah belah menjadi lebih kecil lagi. Dan pusat itulah yang kemudian sekarang menjadi sebuah planet. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan materi yang terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu matahari sebagai pusat tata surya. Jika kalian ingat, pada minggu lalu Ibu pernah sedikit membahas mengenai matahari ini. Nah, sebelum matahari diyakini sebagai pusat tata surya, ada beberapa orang yang meyakini bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta atau yang disebut sebagai geosentrisme. Nah, seiring berjalannya waktu, pandangan itu berubah sejak zaman abad pertengahan yang dipelopori oleh Nicolaus Copernicus. Beliau mengatakan bahwa mataharilah yang menjadi pusat dari alam semesta dan dikenal dengan teori heliocentrisme. Nah, untuk pada pembahasan kali ini, kita akan mengenal bagian-bagian matahari. Yang pertama ada inti matahari atau core, yang kedua ada fotosfer, yang ketiga ada chromosfer, yang keempat ada korona, dan kelima ada zona radiasi, dan yang keenam ada zona konveksi. Sebelum kita membahas bagian-bagian dari matahari, kita akan mengenal terlebih dahulu. Matahari itu apa? Nah, matahari adalah sumber energi dalam sistem tata surya, berbentuk bola gas raksasa yang sangat panas dan menghasilkan cahaya. Matahari memiliki diameter sekitar 1.392.684 km, atau jika kira-kira 109 kali diameter bumi, dan masanya sekitar 1,99 dikali 1030 kg, atau lebih dari 99% massa total dari tata surya.
Nah, kandungan massa matahari didominasi oleh helium dan sisanya terdiri dari hidrogen, oksigen, karbon, neon, besi, dan elemen berat lainnya. Terdapat 6 bagian-bagian matahari. Yang pertama ada inti matahari atau core. Inti matahari ini yaitu pusat dari matahari, terdiri atas elektron, proton, neutron, dan atom. Suhunya di inti matahari bisa mencapai 15,7 juta Kelvin. Dan yang kedua ada fotosfer atau permukaan. Nah, di bagian fotosfer ini bagian permukaan matahari yang dapat dilihat oleh manusia dengan bantuan teleskop, terdiri atas hidrogen, helium, karbon, neon, oksigen, dan nitrogen. Suhunya bisa mencapai 6000 Kelvin. Dan selanjutnya ada kromosfer. Lapisan kromosfer ini yaitu lapisan atmosfer dari matahari. Terdiri atas gas hidrogen, suhunya mencapai 10.000 Kelvin. Selanjutnya ada korona, bukan virus corona, tapi korona di sini yaitu lapisan terluar dari matahari. Suhunya bisa mencapai 2106 Kelvin. Selanjutnya ada zona radiasi atau transformasi energi. Jadi di zona radiasi ini adalah tempat transformasi energi matahari dari inti matahari ke seluruh permukaan matahari. Suhu zona ini lebih rendah dari suhu inti matahari. Dan yang terakhir ada zona konveksi atau zona di luar zona radiasi. Di zona konveksi ini tempat menyalurkan energi panas matahari dari inti ke permukaan matahari. Nah, kalian sekarang sudah tahu kan ada 6 teori populer mengenai teori pembentukan tata surya. Ada juga 6 bagian-bagian dari matahari yang sudah kalian ketahui. Silahkan dicatat dan dikirimkan hasilnya ke Google Classroom dan ikuti instruksi selanjutnya di Google Classroom. Nah, untuk pertemuan ketiga ini Ibu cukupkan. Untuk part 2-nya akan ada di pertemuan keempat atau minggu depan. Nah, untuk pertemuan kali ini dirasa cukup. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.